Nama santrinya Rais, umur 19 tahun, kalem, jarang bicara. Ia sudah 3 tahun mondok di pesantren Al-Mahzab, sebuah pesantren tua di perbatasan hutan Banaran. Pesantren itu dikenal karena ilmu agamanya kuat, tapi juga karena kiai-kiai lamanya dulu sering menangani kasus gangguan makhluk halus dan benda-benda bertuah. Hari itu, Rais dipanggil oleh Kiai Ahmad Zubair, pimpinan pesantren. Biasanya kalau dipanggil langsung ke dalam, rumah utama Kiai, berarti ada hal penting. Rais sempat gugup, takut ada kesalahan yang dia buat, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Rais, kamu pernah dengar nama Gunung Manjangan? Tanya Kiai Zubair sambil menyeduh teh. Rais mengangguk pelan. Itu yang dekat desa Kuningan, Kiai? Betul. Dulu, tempat itu dijadikan lokasi pembuangan benda-benda bertuah dari zaman kerajaan. Salah satu pusaka yang disembunyikan di sana bukan pusaka biasa. Pusaka itu dijaga oleh makhluk dari alam lain, bukan hanya untuk kekuatannya, tapi karena bahayanya. Rais diam, belum mengerti maksudnya. Sekarang, energi dari tempat itu mulai terasa bangkit lagi. Aku butuh seseorang yang hatinya bersih, tidak ambisius, untuk pergi ke sana. Lakukan ziarah. Baca doa di petilasan keramat di kaki gunung. Bukan untuk mengambil apapun. Hanya untuk mendoakan dan memastikan tak ada yang terganggu. Kenapa saya? Kiai? Rais bertanya ragu. Karena kamu tak mencari kekuatan. Itu syarat utama. Malam itu Rais tidak bisa tidur. Pikiran tentang pusaka, jin, dan tempat angker di kaki gunung membuat hatinya gelisah, tapi ia tidak berani menolak perintah Kiai. Selain itu, ia memang merasa sejak beberapa hari terakhir tidurnya tidak nyenyak. Beberapa kali bermimpi aneh, berada di tengah hutan, melihat kabut putih pekat, dan mendengar suara laki-laki tua yang memanggil namanya. Besok pagi, Rais pamit ke Kiai dan santri lainnya. Ia hanya membawa tas kecil berisi air, bekal roti, kitab kecil doa-doa, dan sorban putih peninggalan ayahnya. Ia berjalan kaki ke arah Gunung Manjangan, melewati ladang, sungai kecil, dan jalan setapak yang sudah jarang dilewati orang. Saat sampai di gerbang batu yang disebut warga sebagai pintu kuno, udara terasa berubah. Tidak panas, tidak dingin, tapi seperti hampa. Sunyi sekali. Tak ada suara jangkrik. Hutan seperti menahan napas. Rais menghela napas dan mulai membaca doa. Kakinya terus melangkah ke arah sebuah pohon beringin besar yang disebut warga sebagai petilasan Raja Pandita. Konon, raja itu dulunya melepaskan jabatannya dan menyembunyikan keris miliknya karena dianggap terlalu berbahaya. Tapi tidak ada yang tahu di mana tepatnya keris itu ditanam. Begitu sampai di bawah beringin, Rais duduk bersila. Ia membaca Yasin, lalu beberapa ayat pelindung. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang mengintip dari balik pohon, tapi ia abaikan. Ia fokus menyelesaikan doa. Ketika bacaan terakhir selesai, angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah yang aneh. Bukan dari atas, tapi dari dalam tanah. Tanah di depan beringin tiba-tiba retak sedikit dan muncul asap tipis. Rais mundur refleks, tapi asap itu bukan asap biasa. Ia melayang pelan, membentuk wujud wajah tua berwarna abu-abu, dengan mata merah menyala. Kamu, cucu dari garis yang lama hilang. Suara itu terdengar, seperti gema dari perut bumi. Rais gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Kamu yang dipanggil, waktunya belum tiba tapi segel telah pecah. Wajah asap itu perlahan memudar. Angin berhenti, suara hutan kembali. Tapi Rais tahu sesuatu telah berubah. Di tanah tempat ia membaca doa, muncul satu benda logam kecil. Terlihat seperti ujung keris. Hitam legam, ada ukiran kecil di sisinya. Rais tak berani menyentuhnya. Ia bungkus dengan kain, lalu menyimpannya di dalam tas. Pulangnya, Rais tidak tenang. Beberapa kali ia merasa ada yang mengikutinya. Setiap bayangan di pepohonan membuat jantungnya berdegup cepat. Tapi ia tetap berjalan hingga tiba kembali di pesantren menjelang maghrib. Kiai Zubair melihatnya dengan tatapan khawatir. Kamu membawa sesuatu, katanya.
Saya tak sengaja, Kiai. Benda ini muncul sendiri. Kiai mengangguk pelan. Kalau begitu waktunya sudah dekat. Rais tidak paham. Tapi ia tahu hari-harinya sebagai santri biasa telah berakhir. Ia bukan hanya pembaca doa. Kini, ia pembuka gerbang bagi kekuatan lama yang selama ini terkubur dalam diam. Setelah peristiwa di petilasan, Rais jadi lebih pendiam dari biasanya. Ia menyimpan potongan logam hitam itu dalam kotak kayu kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan tasbih. Setiap malam, ia selalu mimpi hal yang sama. Suara dentingan logam, suara desis, dan mata merah menyala yang mengawasinya dari kegelapan. Kiai Zubair menyuruh Rais untuk tetap diam. Jangan cerita ke siapa-siapa dulu, belum waktunya. Kita belum tahu siapa yang ikut mengamati gerakmu, kata beliau. Beberapa hari setelah kejadian itu, di sekitar pesantren mulai muncul tanda-tanda aneh. Seekor kambing milik warga ditemukan mati kering, matanya hilang. Lalu anak kecil di desa sebelah mengalami kerasukan dan berteriak nama Rais berkali-kali dengan suara berat yang bukan suara anak-anak. Anak itu tak pernah ke sini, tapi dia tahu kamu. Itu bukan kebetulan, kata Kiai Zubair saat duduk bersama Rais dan dua ustadz senior. Keris itu, kalau benar itu pecahan dari Tunggul Wulung, berarti kamu sudah membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Rais hanya menunduk. Ia tidak pernah meminta ini. Ia hanya santri yang ingin hidup tenang. Tapi sejak membawa potongan, logam itu hidupnya tak lagi biasa. 2 malam kemudian, saat hujan deras mengguyur desa, Rais terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk jendela kamarnya dari luar. Padahal kamarnya di lantai 2. Ia menoleh pelan dan matanya membelalak. Di balik kaca, ada wajah hitam dengan gigi panjang menyeringai, matanya merah menyala seperti bara. Refleks, Rais membaca ayat kursi keras-keras. Makhluk itu langsung menghilang dalam sekejap, tapi jendela yang diketuknya retak. Pagi harinya, Rais memutuskan untuk kembali ke tempat petilasan. Ia merasa ada yang belum selesai. Ia ingin mengembalikan logam itu, berharap semuanya kembali normal. Dengan izin Kiai Zubair, Rais kembali berjalan menuju Gunung Manjangan, kali ini membawa kitab doa lengkap dan sebotol air doa yang sudah didoakan 7 orang kiai. Langit mendung, hutan sunyi, tak ada suara burung, bahkan ranting pun tak bergoyang meski angin lewat. Saat tiba di bawah pohon beringin, Rais membuka tanah di tempat logam itu muncul. Ia menggali pelan dengan tangan kosong, tapi semakin dalam ia gali, tanahnya terasa aneh. Seperti keras, tapi tidak seperti batu. Ia menyingkirkan tanah terakhir, dan terlihatlah satu benda besar memanjang, tersembunyi sebagian, sebuah keris besar berukir rumit, dengan sarung kayu hitam pekat, dikelilingi simbol kuno yang belum pernah Rais lihat. Begitu Rais menyentuh gagangnya, dunia di sekitarnya berubah. Langit jadi gelap total, meskipun masih siang. Angin seperti berhenti. Terdengar suara gong besar dipukul 3 kali. Dari balik pepohonan muncul sosok tinggi besar berjubah hitam, kulitnya abu-abu, matanya merah. Di belakangnya muncul belasan makhluk lain. Tubuh seperti manusia, tapi wajah menyerupai binatang. Ada yang mirip serigala, ular, dan burung hantu. Pusaka ini telah terbangun. Siapa yang berani menyentuhnya berarti memanggil kami. Suara makhluk pertama bergema. Rais tak bisa bicara, tangannya gemetar, tapi keris itu kini mencengkeram erat telapak tangannya, seolah menyatu. Kami penjaga. Tunggul Wulung, Tuan kami tidur lama, tapi darahmu membangunkannya. Keturunan berdosa, pewaris garis retak. Kamu tidak layak, tapi kamu dipanggil, maka kamu harus memanggil balik. Tiba-tiba, satu sosok jin kecil menghampiri Rais. Berwajah seperti anak kecil tapi kulitnya hitam berlendir, matanya sayu. Jin itu berlutut di depan Rais. Tuanku, perintah? Katanya. Rais menggeleng cepat. Aku bukan tuan siapa-siapa. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Tapi tanah mulai bergetar. Akar pohon beringin mencuat. Angin menderu seperti badai. Salah satu jin penjaga yang paling besar berteriak, segel telah pecah,
Pengkhianatan masa lalu akan dibalas. Tiba-tiba, keris itu bersinar terang dan seolah-olah menyerap cahaya dari sekeliling. Rais kehilangan kesadaran. Ketika ia bangun, ia sudah kembali di pesantren. Jubahnya kotor, tangannya masih menggenggam keris besar yang kini utuh, bukan pecahan lagi. Di sekelilingnya, para kiai dan santri sudah menunggu, wajah mereka campur aduk antara takut dan bingung. Semua penjaga itu sudah bangkit, kata Kiai Zubair pelan, dan mereka menganggap kamu sebagai pemanggilnya. Rais hanya bisa menatap keris di tangannya. Ia tidak tahu apa yang telah ia mulai, tapi ia tahu sekarang bukan hanya desa yang dalam. Bahaya, dunia modern yang tak percaya lagi pada dunia gaib pun akan ikut terlibat. Sejak Rais kembali membawa keris utuh, suasana pesantren dan desa di sekitarnya berubah drastis. Ustadz-ustadz senior mulai memasang pagar gaib di sekitar kompleks. Santri-santri dilarang keluar malam, bahkan adzan maghrib kini selalu disusul dengan pembacaan ayat kursi berjamaah dari corong masjid. Namun, tetap saja gangguan datang. Malam pertama, lampu-lampu di kampung sering padam mendadak. Warga mendengar suara orang mengaji dari tengah sawah, padahal tak ada siapapun. Seorang ibu muda melihat bayangan hitam berdiri di atap rumahnya dan hilang begitu saja. Yang paling parah, ada seorang warga kerasukan saat sedang azan subuh. Suaranya berubah berat dan matanya putih total. Saat dibacakan ruqyah, ia hanya berteriak, "Stu," kata Bikris. Kiai Zubair mengumpulkan para tokoh desa. Kita sedang berada di tengah pusaran yang kita tak mengerti. Tapi satu hal pasti, keris itu telah membangkitkan yang lama tertidur, katanya. Beberapa warga mulai resah. Ada yang ingin kabur dari desa, tapi motor dan mobil mereka mogok secara misterius. Bahkan ada yang melihat jalan keluar dari desa seperti berkabut dan berputar, seolah membuat orang kembali ke titik awal tanpa sadar. Seolah-olah desa itu terisolasi oleh kekuatan tak kasat mata. Sementara itu, Rais semakin sering mendapatkan mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat barisan jin berjubah, hitam, berjalan dalam formasi, membawa tombak dan senjata aneh. Mereka tidak berbicara, tapi tatapan mereka penuh dendam. Di tengah mereka, berdiri sosok besar berjubah emas, matanya kosong, tapi tubuhnya dipenuhi simbol-simbol tua. Sosok itu menunjuk ke arah Rais, lalu semuanya terbakar dalam api biru. Bangun. Dari mimpi itu Rais merasa tangannya terbakar. Ketika dia melihat telapaknya terdapat tanda aneh seperti ukiran, padahal semalam tidak ada apa-apa. Ukiran itu mirip dengan pola di gagang keris. Rais mencoba membuang keris itu ke sungai. Ia pergi sendirian malam hari ke sungai Tirta Nirmala, yang dikenal sakral oleh warga. Tanpa bicara apa-apa, ia membungkus keris dengan kain tebal dan melemparkannya ke air. Namun, begitu keris menyentuh permukaan air, sungai bergetar. Air mendidih sebentar, lalu memucat. Ikan-ikan muncul ke permukaan, mati. Angin mendadak diam, lalu terdengar suara ratusan orang mengerang dari balik pepohonan. Rais lari. Tapi saat kembali ke pesantren, keris itu sudah ada di atas tempat tidurnya, utuh dan kering. Padahal Rais sendiri tak pernah kembali ke tempat tidur sejak membuangnya. Kiai Zubair datang tak lama setelahnya. Keris itu bukan lagi benda. Ia sudah memilih kamu sebagai medianya. Mau kamu tolak atau tidak, mereka akan terus menuntut. Malam itu, untuk pertama kalinya, pasukan jin menampakkan diri di dunia manusia. Di balai desa, saat warga berkumpul untuk rapat darurat, listrik padam. Lampu genset tak menyala. Dalam gelap terdengar suara langkah kaki, bukan satu tapi ratusan, perlahan. Lalu muncul makhluk setinggi manusia dewasa. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri dan mengelilingi balai desa. Salah satu dari mereka, lebih tinggi dari yang lain, berbicara dalam bahasa tua yang tak dipahami siapapun. Tapi Rais mengerti entah bagaimana. Kami tidak butuh manusia, lemah. Serahkan pewaris, serahkan pemanggil. Warga panik. Ada yang pingsan, ada yang mencoba melawan dengan lemparan batu.
Tapi batu itu hanya menembus tubuh para jin seolah tak menyentuh apapun. Kiai Zubair segera datang membawa tongkat dan air ruqyah. Ia membacakan ayat-ayat dengan suara lantang. Jin-jin itu mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam tanah, seperti kabut diserap bumi. Setelah kejadian itu, nama Rais tersebar ke luar desa. Beberapa orang tak dikenal mulai datang ke pesantren, membawa berbagai tujuan. Ada yang ingin melihat keris, ada yang ingin belajar darinya, ada yang ingin mengambilnya secara paksa, bahkan ada yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, menuduh Rais tidak layak memegang pusaka itu. Namun lebih berbahaya lagi, para dukun peugihan dari berbagai daerah pun mendengar tentang kebangkitan keris Tunggul Wulung. Mereka tidak datang untuk membantu. Mereka datang untuk merebut. Kejadian penampakan, jin di balai desa menyebar cepat keluar wilayah. Berita bahwa keris bertuah kuno telah bangkit dan menunjuk seorang santri sebagai tuannya menggemparkan banyak kalangan. Bukan hanya tokoh agama, tapi juga para dukun tua yang selama ini bersembunyi di balik hutan, gunung, dan lorong-lorong. Ritual gelap. Di sebuah rumah tua di lereng Gunung Lawu, dukun peugihan bernama Ki Ranu Jagat memecahkan kendi darah babi hutan di tengah lingkaran tanah merah. Di depannya, 4 dukun lain duduk melingkar, mengenakan pakaian serba hitam dan membawa pusaka masing-masing. Salah satunya adalah perempuan tua bernama Nyi Sunti yang dikenal bisa merubah wajah jadi binatang. Keris itu bukan hanya pusaka, itu portal. Kalau dia terbuka penuh, kita bisa hidup di 2 alam sekaligus, kata Ki Ranu, suara berat dan parau. Si santri itu hanya wadah. Kita harus ambil alih sebelum dia paham kekuatannya, sahut Nyi Sunti, matanya melotot seperti tak pernah tidur. Malam itu mereka sepakat. Mereka akan bergerak ke pesantren Al-Mahzab. Bukan dengan pasukan, tapi dengan taktik halus dulu. Mengaburkan batas niat, membelokkan keyakinan Rais. Kalau bisa mereka kendalikan, keris bisa digunakan untuk memanggil lebih banyak jin dari zaman Majapahit. Bahkan ada rumor bahwa salah satu raja gaib akan bangkit jika keris sepenuhnya diaktifasi. Di sisi lain, Rais mulai merasa dirinya berubah. Ia bisa mendengar suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Ia bisa melihat bayangan hitam lewat di antara santri lain saat salat. Ia mulai tahu siapa yang sedang kerasukan tanpa perlu melihat reaksi fisik. Dan yang paling mengejutkan, keris itu kini bisa berbicara padanya di dalam pikirannya. Kita satu darah. Kamu yang membuka. Kamu yang harus memimpin. Waktunya menyingkirkan, penipu berkedok suci. Rais tertekan, tapi Kiai Zubair tetap mendampinginya. Ia tahu Rais berada di tengah perebutan besar. 3 hari kemudian, dukun-dukun itu tiba di desa. Mereka menyamar sebagai tamu. Ada yang berpura-pura sebagai pedagang herbal, ada yang datang mengaku ingin belajar di pesantren, tapi aura mereka tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Beberapa santri mulai merasa sesak napas ketika mereka lewat. Kucing-kucing di sekitar pesantren menghilang. Dan satu malam, suara azan subuh dari masjid berubah menjadi suara tangis. Kiai Zubair memanggil Rais dan 2 ustadz kepercayaannya. Mereka sudah di sini. Jangan langsung dilawan, tapi awasi. Mereka akan mencoba mendekatimu. Ucapkan satu saja kalimat kepada mereka. Mereka akan tahu bahwa kamu tahu. Keesokan harinya, Rais menemui salah satu dari mereka. Seorang pria tinggi, berjubah putih yang mengaku bernama Pak Budi, datang membawa kitab tua dan senyum lebar. Saat bertemu Rais di serambi pesantren, pria itu berkata, "Rais, saya dengar kamu pegang keris tua itu. Saya ingin bantu memahami isinya. Saya punya pengalaman menangani benda bertuah." Rais hanya menjawab dengan tenang, "Kalau niatmu tidak murni, kakimu takkan bisa menyentuh tanah pesantren malam ini." Wajah pria itu langsung berubah. Senyumnya hilang. Mata kirinya berkedut. Tanpa berkata lagi, ia mundur dan pergi. Tapi tidak semua dukun datang terang-terangan. Ada juga yang menyerang dari dalam mimpi. Malam berikutnya, Rais bermimpi berada di tengah candi tua. Di sekitarnya, patung-patung besar menangis darah. Dari bayangan candi muncul Nyi Sunti,
membawa kendi berisi kepala manusia. Ia menawarkan, "Beri aku keris itu. Kamu akan jadi raja. Kamu tak akan dibenci. Kamu tak akan sendirian." Tapi Rais menjawab, "Aku tidak butuh disembah. Aku ingin ini semua berhenti." Mimpi itu pecah seperti kaca. Tapi saat bangun, kendi dari mimpi itu muncul di bawah tempat tidur Rais, basah dan berisi bau amis menyengat. Kiai Zubair memutuskan keris harus disegel sementara waktu. Ia dan para ustaz menggelar ritual besar selama 3 malam, melibatkan air doa, rajah, dan tirakat. Keris dimasukkan ke dalam tabung tembaga dan dikubur di bawah masjid pesantren. Tapi kekuatan keris sudah terlalu dalam terhubung dengan Rais. Meski disegel, Rais masih bisa merasakan getarannya. Dan para dukun tahu, mereka harus segera menyerang sebelum Rais belajar menguasai seluruh kekuatan yang ada di dalam pusaka itu. Malam terakhir bab ini ditutup dengan satu pemandangan yang mengerikan. Seorang dukun muda dari kelompok Peugihan ditemukan tergantung di pohon dekat sungai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, dan di dada kirinya terukir simbol yang sama seperti yang ada di telapak tangan Rais. Simbol itu berbunyi, "Pengkhianat pertama telah ditebus." 3 hari setelah keris disegel di bawah masjid pesantren, Rais mulai menunjukkan gejala aneh. Tubuhnya panas dingin tiap malam, meski suhu tubuhnya normal. Ia sering berbicara dalam tidur, menggunakan bahasa yang tak dikenal. Bahkan saat sadar, penuh, kadang ia melihat santri lain dengan wajah 2 lapis. Satu manusia, satu makhluk lain. Suatu malam, ketika semua santri sudah tertidur dan langit mendung tanpa bintang, petir menyambar langit desa 3 kali berturut-turut. Setelah itu, Rais langsung terjatuh di lantai kamarnya. Matanya terbuka, tapi tubuhnya lumpuh. Kiai Zubair datang terburu-buru, memegang tangannya dan membaca doa, tapi Rais tak merespons. "Dia ditarik," kata Kiai Zubair. Wajahnya tegang. "Mana Yai?" tanya salah satu ustaz. "Dunia gaib. Mereka mengajaknya bertempur. Bukan di dunia kita. Tapi kalau dia kalah di sana, di sini dia tidak akan bangun lagi." Rais sadar ia berada di tempat asing. Langit merah tua. Tanah retak-retak seperti habis terbakar. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk hitam berjalan tanpa suara, menatapnya dengan mata kosong. Di kejauhan, tampak gerbang batu raksasa dengan simbol keris di puncaknya. Tiba-tiba dari kabut muncul sosok berjubah emas, Raja Jin penjaga keris Tunggul Wulung. Pewaris darah campuran. "Kau bukan pemimpin, tapi kau membuka gerbang, maka kau harus diuji. Jika gagal, keris kembali ke penjaga asli dan tubuhmu akan kami bakar sebagai penebus dosa leluhurmu." Tanpa aba-aba, tanah di sekelilingnya terbelah dan muncul 4 makhluk besar, setengah manusia, setengah binatang. Mereka disebut sebagai prajurit awan hitam, para penjaga terakhir dari zaman kuno, yang hanya muncul saat keris siap digunakan sebagai alat perang besar. Rais ditantang 1 lawan 4, namun sebelum bertarung, keris muncul di tangannya dengan sendirinya, bersinar biru muda, berbeda dari biasanya. Suara lembut terdengar di kepalanya. "Kamu tidak sendiri selama kamu melawan untuk menjaga, bukan untuk menguasai." Rais bertarung menggunakan kekuatan yang tidak ia kenali. Keris bergerak mengikuti niat hatinya. 1 prajurit berhasil ia tebas, tapi yang lain menyerang dari belakang. Rais terkena pukulan keras dan hampir roboh. Tiba-tiba 1 makhluk lain muncul, kecil, berjubah compang-camping, bermata redup. Ia adalah jin kecil yang dulu sempat berlutut di hadapan Rais. "Tuanku tidak boleh kalah. Kalau tuanku kalah, yang datang nanti bukan hanya dukun, tapi juga Raja Iblis dari lapisan terdalam." Jin itu meloncat dan mengalihkan serangan ke arah dirinya sendiri, memberi Rais waktu untuk menyerang balik. Dengan 1 teriakan takbir, Rais menusukkan keris ke tanah.
Ledakan cahaya besar melempar semua makhluk. Ketika cahaya itu hilang, Rais berdiri sendiri di tengah tanah hangus. 3 dari 4 prajurit telah lenyap. Yang terakhir berlutut di depannya. Kamu bukan raja, tapi kamu penjaga baru. Raja. Jin mendekat, angkuh dan dingin. Ia menatap Rais dalam-dalam. Kamu lulus ujian, tapi ingat, kamu bukan pemenang. Kamu hanya belum kalah. Perang belum dimulai, dan manusia lebih kejam dari jin. Dengan satu isyarat, dunia sekitar hancur perlahan. Langit runtuh, tanah retak. Rais jatuh ke dalam kehampaan. Rais terbangun di kamarnya. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi sesuatu berbeda. Tangan kanannya kini menghitam sampai siku, seperti dibakar, namun tidak sakit. Kiai Zubair yang duduk di sisi tempat tidur berkata pelan, "Pertempuranmu di sana, kami semua rasakan di sini." Santri-santri pingsan. Langit berubah. Bahkan azan subuh terlambat karena tak ada yang sanggup bangun. Rais duduk perlahan. "Yeay, mereka bilang perang belum dimulai." Kiai Zubair menunduk. "Benar. Dan kita bukan lagi melawan jin saja. Kita akan melawan manusia-manusia yang lebih kejam dari iblis karena mereka haus kekuasaan dan tidak punya aturan." Malam itu, peti keris di bawah masjid retak sendiri, meski tidak ada yang menyentuhnya. Dan di luar desa, seorang dukun peugihan sedang menanam rambut dan darah kambing hitam ke dalam patung manusia kecil. "Rais, sebentar lagi aku akan ajak kamu berlutut," bisiknya. Setelah Rais kembali dari alam gaib, kedamaian di desa hanya bertahan 2 hari. Lalu, kekacauan mulai muncul pelan tapi menyakitkan. Bukan dari jin tapi dari manusia. Dimulai dari hal kecil. Seorang santri hilang akal mendadak saat sedang mengaji. Ia berteriak memaki semua orang, lalu lari ke tengah jalan dan tertabrak motor. Anehnya, saat dibawa ke klinik, ia tidak luka sedikit pun. Tapi matanya kosong, dan ia terus menggumam, "Pecahkan segel, pecahkan segel." Lalu, warga kampung mulai membentuk 2 kubu. Mereka adalah santri-santri lama, tokoh-tokoh masjid, dan orang tua desa yang tahu sejarah tanah mereka. Kubu kedua, yang menuduh Rais pembawa bencana, mereka percaya bahwa sejak Rais menemukan keris, desa jadi terkutuk. Mereka diprovokasi oleh orang-orang luar yang datang sebagai ustaz baru, padahal sebenarnya bawahan para dukun yang menyamar. Yang lebih parah, ibu-ibu mulai bermimpi sama setiap malam, didatangi sosok anak kecil yang menangis di depan pintu, sambil berkata, "Kembalikan rumahku atau kalian akan ikut tinggal di bawah tanah." Desa mulai ketakutan massal, beberapa keluarga pindah, tapi anehnya, mereka selalu kembali ke desa keesokan harinya tanpa sadar mereka pernah pergi. Mobil mereka kembali terparkir di depan rumah, dan mereka berpikir mereka hanya bermimpi. Situasi makin panas ketika Bapak Lurah ikut menyalahkan pesantren secara terang-terangan. Selama ini desa damai. Tapi sejak kalian bawa keris itu, jin keluar. "Masuk seperti tamu. Saya minta benda itu dimusnahkan, atau saya bubarkan kegiatan pesantren." Kiai Zubair hanya diam, tapi Rais berdiri dan berkata dengan tenang, "Keris ini bukan sumber bencana, tapi cermin. Kalian melihat kegelapan di luar, padahal yang busuk sudah lama tumbuh di dalam." Ucapan itu membuat suasana rapat desa panas. Tapi tak ada yang berani menyentuh Rais. Aura tubuhnya sudah berubah. Bahkan anak-anak kecil menangis jika dekat dengannya. Bukan karena takut, tapi karena merasa dada mereka sesak. Malam harinya, kelompok yang menolak keberadaan Rais menyusup ke pesantren. Mereka membawa minyak tanah dan batu. Tujuannya bukan membakar, tapi menghancurkan peti segel keris. Tapi saat mereka menggali tanah di bawah masjid, tanah itu berdarah. Serius, tanah merah itu mengalirkan darah seperti manusia. Salah satu dari mereka teriak keras, lalu tubuhnya meleleh seperti lilin. Sisanya kabur setengah gila, beberapa jatuh, dan menggigit lidah sendiri. Pagi harinya, berita tersebar bahwa tanah masjid telah dirasuki jin dan semakin banyak warga yang takut kepada Rais pesantren kini dijaga ketat oleh santri-santri senior. Mereka siaga setiap malam, membawa air doa dan bacaan ruqyah.
Tapi mereka tahu, yang akan datang bukan sekadar jin atau pembenci, tapi perang besar. Yang lebih menyakitkan, pengkhianatan datang dari dalam lingkaran Rais sendiri. Azam, sahabat Rais, sejak awal mondok diam-diam mulai dipengaruhi oleh tamu asing. Tamu itu adalah anak dari Nyi Sunti, menyamar sebagai relawan bantu-bantu pesantren. Ia berbisik kepada Azam bahwa keris itu bisa menyelamatkan ibunya yang sakit keras, asalkan dia mencuri kunci segel dari Kiai Zubair. Malam itu Azam masuk ke kamar Kiai, mencuri kunci besi kecil dan menyerahkannya. Tapi saat ia menyerahkannya, mata tamu itu berubah menjadi ular, dan tiba-tiba Azam tersedot ke dalam kendi berisi darah, tak bersisa, hanya bajunya tertinggal. Rais tahu. Ia berteriak dalam doa, dan kendi itu muncul di atas tempat tidurnya, berdarah segar. "Dia sahabatku, kenapa kalian ambil dia?" Suara dari keris menjawab dalam pikirannya, "Satu pengkhianatan, satu nyawa. Kau masih mau melindungi semuanya?" Rais hutan Watu Kebo malam itu seperti bernafas. Pohon-pohon trembesi tua yang menjulang tinggi bergoyang perlahan meski tak ada angin. Langit di atasnya merah gelap, seperti darah yang mengering. Di tengah hutan yang dikenal angker sejak zaman kolonial itu, belasan obor menyala, membentuk lingkaran cahaya yang muram, 13 dukun berdiri membentuk lingkaran. Mereka mengenakan jubah hitam, wajah mereka ditutupi topeng dari kulit sapi yang sudah menghitam. Di tengah lingkaran itu, seorang pria tua berjubah merah, Kiranu Jagat, berdiri dengan dada terbuka, tubuhnya dipenuhi rajah kuno, dan matanya tak berkedip, seperti mata ular menunggu mangsa. Di tanah, terhampar sesajen, kepala-kepala kambing hitam, kendi tua berisi darah, dan seikat rambut manusia yang baru dicabut. Rambut Azam, sahabat Rais, yang kini terperangkap dalam benda gaib, hasil pengkhianatannya. Kiranu mengangkat kedua tangannya ke langit. Sudah cukup kita diam. Sudah cukup kita sembunyi di balik jubah dan mantra. Malam ini, batas dunia akan kita sobek. Kita buka portalnya. Kita rebut kembali hak kita, keris tunggul wulung, dan tubuh itu. Tubuh anak muda yang menghalangi warisan leluhur. Dengan satu gerakan cepat, Kiranu menyayat dadanya sendiri. Darah menetes ke tanah, dan saat darahnya menyentuh tanah Watu Kebo, tanah itu pecah sendiri, membentuk retakan seperti akar hitam yang menyebar cepat. Dari celah retakan itu, asap hitam menyembur ke langit. Bau besi terbakar bercampur dengan anyir darah, membuat udara menjadi sesak. Dukun-dukun lain mulai membaca mantra bersamaan. Suara mereka menyatu, berat, berulang, dan menggema seperti suara ratusan orang dari perut bumi. Tak lama kemudian, pusaran merah muncul di atas tanah, membentuk semacam gerbang melingkar. Di dalamnya, samar-samar terlihat dunia lain, sebuah dataran hitam dengan langit penuh kilat, dan sosok-sosok berjalan perlahan dari kejauhan. Satu persatu mereka keluar dari portal. Makhluk-makhluk tinggi berjubah emas, membawa tombak dan panji kuno. Wajah mereka seperti manusia, tapi matanya putih seluruhnya. Dan langkah mereka tak berbunyi. Mereka adalah prajurit Majapahit gaib, makhluk hasil perjanjian antara manusia dan bangsa jin di masa kerajaan dulu. Dulu mereka disegel agar tak menghancurkan dunia. Kini mereka bebas. Kiranu tertawa pelan. "Rais, kerismu akan kami ambil, dan tubuhmu akan jadi pintu kedua untuk membangkitkan sang raja." Di pesantren, Rais terbangun mendadak dari tidurnya. Dadanya sesak. Mimpi barusan masih terasa nyata. Masjid yang terbakar, para santri saling menyerang, dan dirinya duduk di singgasana batu, menangis dengan keris menancap di dadanya sendiri. Ia menatap tangannya, urat di bawah kulitnya berdenyut cepat seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Langit di atas pesantren tampak aneh. Awan bergulung, merah kehitaman, burung-burung hantu berterbangan rendah. Suara gamelan kuno samar-samar terdengar dari kejauhan, dari arah hutan. Kiai Zubair sudah duduk di serambi masjid, menatap langit tanpa bicara. Beberapa santri senior berdiri di belakangnya tegang. "Kamu sudah lihat kan?" tanya Kiai Zubair pelan.
Rais mengangguk. Mereka sudah buka portalnya. Kalau kita tidak tutup dalam semalam, desa ini, bahkan seluruh daerah, bisa jadi wilayah mereka. Yang keluar dari portal bukan jin biasa, mereka tentara zaman kuno. Kekuatan mereka bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghancurkan. Rais menunduk. Aku yang harus ke sana kan? Cuma kamu yang pernah menginjak tanah mereka. Cuma kamu yang bisa membawa kitab segel ke titik ritual. 3 orang dipilih menemani Rais. Ustaz Hanafi, penghafal mantra-mantra tua. Farid, santri tangguh yang ahli bela diri, dan 1 pusaka tua, cincin raja milik Kiai Zubair, yang katanya hanya bisa menyala kalau pemiliknya berniat melindungi, bukan membunuh. Mereka berangkat diam-diam lewat jalur belakang pesantren, menembus hutan malam itu juga. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada pelukan, karena tidak ada jaminan mereka akan kembali. Sementara itu, dari dalam portal di hutan Watu Kebo, lebih banyak makhluk keluar. Jin-jin berpakaian prajurit, makhluk bayangan, dan makhluk terbang seperti kelelawar sebesar kambing. Mereka tidak bicara. Mereka hanya menunduk ke arah Kiranu dan berjalan lurus ke arah desa. Dari langit, suara berat terdengar. Perang sudah dimulai. Tidak ada yang bisa netral lagi. Langkah kaki Rais menapaki tanah Watu Kebo perlahan, tapi mantap. Di belakangnya, Ustaz Hanafi menggenggam erat kitab tua pembatal segel, dan Farid membawa sebilah tongkat dari kayu cendana tua yang telah diruqyah bertahun-tahun. Mereka tidak bicara, hanya saling bertukar pandang ketika mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan, tangisan anak kecil, helaan napas berat, dan tawa lirih yang entah dari siapa. Pohon-pohon di hutan itu seolah bergerak sendiri, cabangnya menjulur rendah seperti mencoba meraih mereka. Tanahnya basah dan lengket, bukan lumpur, tapi semacam lendir hitam yang berdenyut perlahan. Setelah berjalan 1 jam tanpa henti, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Di tengahnya, portal besar berputar di udara, seperti lubang api yang melayang. Sosok-sosok gaib, makhluk jin, prajurit gaib, bahkan binatang berkepala 2, terus berdatangan darinya. Di samping portal berdiri Kiranu Jagat dan 12 dukun lainnya kini tanpa topeng. Wajah mereka mengerikan, mata ketiga terbuka, di dahi, lidah menjulur panjang, dan tangan mereka memiliki jari-jari tambahan. Rais menarik napas. Kita harus masuk ke dalam lingkaran itu. Tepat di bawah portal, kita bisa segel jalurnya. Ustaz Hanafi membuka kitab. Tapi butuh waktu. Mantra segel bukan seperti membaca doa biasa. Aku butuh membaca 13 bait tanpa putus. Farid menggenggam tongkatnya. Kalau begitu aku yang tahan mereka. Sebelum Rais menjawab, tanah di hadapan mereka tiba-tiba meledak. 1 makhluk besar muncul dari bawah, tingginya 3 meter, berbadan seperti manusia, tapi berkepala kerbau dengan tanduk hitam. Ia menyerang tanpa aba-aba. Farid melompat ke depan dan menghantam dada makhluk itu dengan tongkat cendana. Suara ledakan kecil terdengar dan makhluk itu terpental 2 meter, tapi bangkit lagi. Rais segera menyusul dan menancapkan telapak tangannya ke tanah. Segaris cahaya keluar dari tubuhnya, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Hanafi. Baca, sekarang! Teriak Rais. Kiranu menyadari upaya mereka. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berteriak. Mereka ingin menutup gerbang, hancurkan mereka. Puluhan makhluk segera menyerbu. Farid bertarung seperti kesetanan. Tongkatnya bersinar setiap kali mengenai tubuh musuh. Darah hitam mengalir di tanah. Rais membantu sebisanya, tapi ia harus menjaga lingkaran agar tidak pecah. Di dalamnya Ustaz Hanafi mulai membaca mantra dengan suara pelan tapi stabil. 1 persatu bait terdengar. Wahai penjaga di antara dimensi, wahai cahaya yang dulu mengikat bayangan. Tapi kemudian, seseorang melompat masuk ke tengah lingkaran pelindung. Sosok yang tak asing, Azam, tapi bukan Azam yang mereka kenal. Matanya merah menyala, kulitnya pucat, senyum dingin di bibirnya. Rais, katanya datar. Maaf,
tapi aku sudah jadi bagian dari mereka. Kau seharusnya ikut dari awal. Kau terlalu keras kepala. Ustaz Hanafi berhenti membaca. Farid ingin menerobos masuk, tapi dihadang makhluk bersayap. Rais menatap Azam, marah sekaligus sedih. Kau sudah mati, Zam. Aku tak mati. Aku dihidupkan lagi. Tapi dengan kesadaran penuh. Dan aku tahu, dunia ini lebih baik dikuasai kekuatan lama. Azam mengangkat tangan. Di tangannya, cincin raja yang seharusnya milik Rais. Entah bagaimana bisa berpindah. Ia menekannya ke tanah. Seketika, lingkaran pelindung Rais pecah. Ustaz Hanafi terpental, dan kitab segel nyaris terbakar sebelum Rais menahannya dengan tubuh sendiri. Kiranu tertawa puas. Portal di atas mereka semakin besar. Angin keras menyedot debu dan daun ke dalam pusaran. Langit berubah gelap total. Rais berdiri pelan-pelan. Darah menetes dari bibirnya. Ia menatap Azam dan berkata lirih, "Maafkan aku." Lalu ia membaca satu doa dari dalam hatinya. Bukan dari kitab, tapi dari mimpi yang dulu pernah dia alami. Doa yang diajarkan oleh suara misterius saat ia pertama kali menyentuh keris. Tangannya memegang tanah. Cincin yang sempat hilang dari jari manisnya kini kembali sendiri, menyala terang. Dan dari dalam tanah, suara seruan terdengar, ribuan jin penjaga bangkit, keluar dari bayang-bayang pepohonan. Mereka bersenjata tombak cahaya, tubuh mereka transparan, seperti embun. Tapi mereka nyata. Azam mencoba menyerang, tapi Rais menahannya dengan satu tangan. Kau sahabatku, tapi kau memilih jalan sendiri. Rais mendorong Azam keluar dari lingkaran. Lalu ia menutup matanya dan menyatu dengan cahaya dari cincin dan tanah. Tubuhnya melayang, dan dari kitab yang dibawa Ustaz Hanafi, seluruh mantra keluar seperti lembaran api. Kitab itu terbakar dengan terang, dan pusaran portal berhenti bergerak. Satu seruan menggema dari langit. Penyegel dunia kembali ditetapkan. Saat debu meredak, Rais jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Tubuhnya hangus sebagian, tapi masih bernyawa. Kiranu melarikan diri ke dalam hutan, tubuhnya cacat setengah. Ia masih hidup, tapi kekuatannya musnah. Para dukun lain tewas di tempat. Farid, berdarah dan nyaris pingsan, berlari ke arah Rais Ustaz. Hanafi memeluk kitab yang tinggal abu. Langit mulai cerah, burung pertama berkicau. Hutan Watu Kebo yang tadinya hidup seperti makhluk, kini diam total. 2 hari setelah pertempuran di Watu Kebo, Rais belum sadarkan diri. Tubuhnya dirawat di kamar khusus di pesantren, dijaga langsung oleh Kiai Zubair. Santri-santri lain belum diberitahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu, malam itu langit menyala, hutan bergemuruh, dan sejak saat itu, udara di desa terasa lebih ringan. Seperti beban besar telah diangkat dari dunia. Farid duduk di sisi ranjang Rais hampir setiap saat. Tubuh Rais penuh luka bakar aneh, tapi tidak berbau daging terbakar. Kulitnya seperti melepuh dari dalam, tanda bahwa bukan api biasa yang melukainya. Tapi yang paling aneh adalah keris tunggul wulung yang dulu disimpan di ruang pusaka, kini tertanam sendiri di tanah tepat di bawah ranjang Rais. Seolah keris itu memilih untuk menemaninya. Portal menyusut perlahan, lalu meledak dengan cahaya putih yang membutakan. Semua makhluk di sekitarnya, jin, makhluk buatan, dan dukun, terbakar atau menghilang menjadi abu. Pada malam ketiga, tepat saat adzan Isya, mata Rais terbuka. Napasnya terengah. Ia duduk mendadak, membuat Farid kaget hingga menjatuhkan termos air. Tapi Rais tidak bicara. Ia menatap tangannya. Urat-urat di balik kulitnya berpendar samar, seperti ada aliran cahaya kecil yang mengalir. "Kau bangun, bro?" "Astagfirullah, ini beneran," kata Farid pelan. Rais membuka mulutnya, tapi yang keluar bukan kata-kata. Suara berat, dalam, dan kuno keluar bersamaan. "Penjaga telah hidup kembali. Warisan belum selesai." Farid mundur pelan. "Itu bukan suara Loris." Rais memejamkan mata, menenangkan dirinya. Lalu suara itu berhenti. Ia membuka mata,
Lagi, dan kali ini suaranya normal. Lelah tapi jelas. Aku mimpi bertemu dia, katanya. Dia siapa? Keris itu. Tapi bentuknya seperti manusia. Wajahnya kayak aku. Tapi tua dan pakai baju zaman kerajaan. Dia bilang, selama ribuan tahun dia disegel karena dianggap terlalu kuat. Dan sekarang dia menyatu denganku. Farid terdiam. Bukan cuma kerisnya, jiwanya, ingatannya. Semua masuk ke dalam diriku waktu aku segel portal itu. Makanya aku bisa hidup lagi. Tapi sekarang, aku bukan manusia biasa. Malam itu, Kiai Zubair datang ke kamar Rais. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah lama disimpan di lemari rahasia. Isinya lembaran-lembaran catatan tua berisi silsilah para penjaga keris sejak abad ke-14. Dulu, tiap keris sakti dijaga oleh satu garis keturunan khusus, kata Kiai Zubair. Mereka bukan hanya ahli ilmu agama dan bela diri, tapi juga punya izin dari para wali untuk menjaga pintu antara dunia manusia dan alam gaib. Tapi garis keturunan itu hilang di masa kolonial. Kami kira musnah, sampai akhirnya. Kamu datang, Rais. Rais membaca lembaran itu dengan perlahan. Di antara nama-nama yang tercatat, ia menemukan satu yang membuat darahnya berdesir. Pangeran Raka Tunggul. Ini leluhur saya? Tanya Rais. Kiai mengangguk. Ia penjaga terakhir, tapi setelah pengkhianatan di istana ia menghilang. Banyak yang percaya jiwanya disatukan dengan keris agar tak bisa dicari. Rais menghela napas berat. Makanya aku bisa bicara dengan keris itu, karena dia bagian dari diriku. Keris Tunggul Wulung yang tertanam di bawah ranjang mulai bergetar setiap malam. Suara lirih terdengar dari logamnya, bukan tangisan, tapi bisikan-bisikan berbahasa Jawa kuno. Suatu malam Rais mencoba menyentuhnya. Saat jari-jarinya menyentuh logamnya, seluruh tubuhnya tertarik masuk ke dalam bayangan. Ia tiba-tiba berdiri di ruang gelap, luas, dengan tiang-tiang batu dan obor menyala di dinding. Di hadapannya berdiri sosok Pangeran Raka Tunggul, tinggi, gagah, mengenakan pakaian perang kuno dan mata yang sama dengan Rais. Kita belum selesai, anakku, kata sang pangeran. Apa maksudnya? Tanya Rais. Portal itu hanya 1 dari 7, dan dukun-dukun itu hanya bagian dari satu aliansi yang lebih besar. Kau baru melawan permukaan, tapi di bawahnya ada sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih gelap. Siapa mereka? Sisilah 7 Raja Hitam. Mereka semua pernah hidup, tapi tak pernah mati. Dan keris ini adalah kunci untuk membuka dan menutup pintu mereka. Rais mundur selangkah. Aku cuma santri, aku nggak siap jadi prajurit. Kau tidak punya pilihan. Darahmu sudah memanggil mereka. Dan tubuhmu kini menjadi bagian dari perang ini. Rais terbangun di ranjangnya. Nafasnya berat. Farid di sampingnya membaca doa dengan mulut komat kamit. Lo pingsan, bro. Sejam. Tapi aku tahu sekarang, semuanya belum selesai. Masih ada musuh lain, bukan cuma 1, 7. Dan mereka belum muncul, tapi mereka tahu aku sudah bangkit. Farid menelan ludah. Terus kita harus ngapain? Rais menatap jendela. Langit sudah mulai mendung lagi, meski belum musim hujan. Kita kumpulkan semua yang tahu soal pusaka dan jin. Kita cari para pewaris lain. Karena kalau aku nggak sendiri, mungkin kita bisa lawan mereka.